Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini. Saya dari kelas 18 Akuntansi 1 dengan nomor NIM 3011811023. Baiklah, saya akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Gaya Kepemimpinan yang Efektif yang ditulis oleh Kavita Seturaman dan Jaysri Suresh pada tahun 2014. Baiklah, pertama-tama saya akan menganalisis judul dari jurnal tersebut. Menurut saya, dalam jurnal yang berjudul Gaya Kepemimpinan yang Efektif, judul tersebut sudah mencerminkan isi jurnal karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam jurnal tersebut. Jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak 4 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas menurut saya. Yang kedua, dari segi penulis. Artikel jurnal ini ditulis oleh dua orang yang bernama Kavita Seturaman dan Jaysri Suresh. Penulisan nama penulis pada jurnal ini sudah benar karena nama ditulis tanpa menggunakan gelar. Selanjutnya, pada artikel jurnal ini terdapat juga korespondensi, seperti adanya email penulis, terdapat juga nama lembaga pendidikan penulis serta alamatnya, dan terdapat juga nomor media cetak dan media online yang menerbitkan jurnal ini. Selanjutnya pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak, jurnal ini terdapat tulisan singkat mengenai isi tulisan dari latar belakang atau perkenalan, teori, model konseptual, dan hasil penelitian tersebut. Abstrak terdiri dari satu paragraf yang terdapat 135 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, dan gambar. Abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Pada jurnal ini juga dilengkapi dengan kata kunci. Dalam artikel ini, kata kunci terdiri dari 4 istilah yang ditulis dalam jurnal ini. Istilah yang digunakan sebagai kata kunci mengacu pada gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang efektif. Menurut saya, istilah yang digunakan dalam kata kunci sudah cukup jelas untuk menambah wawasan pembaca jurnal ini. Selanjutnya pada bagian latar belakang atau perkenalan. Latar belakang menjelaskan tentang definisi seorang pemimpin. Seorang pemimpin didefinisikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi satu atau lebih pengikut dan mengarahkan mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. Literatur telah menyatakan bahwa elemen kunci untuk organisasi yang sukses adalah gaya kepemimpinan dan kompetensi. Jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar untuk memastikan mereka mengetahui informasi yang dibutuhkan. Ada 5 fungsi utama kepemimpinan yang dikategorikan sebagai berikut, yaitu 1. Ciptakan visi dan fokuslah padanya. 2. Bentuk tim berkinerja tinggi. Yang ketiga, jaga agar tim tetap termotivasi. Yang keempat, jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar untuk memastikan mereka mengetahui informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, puaskan karyawan untuk meminimalkan gesekan. Pada latar belakang jurnal ini terdapat juga beberapa pendapat, yaitu pendapat kepemimpinan dari penelitian terdahulu. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Dalam jurnal ini ada beberapa teori yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori orang hebat, menyatakan bahwa pemimpin itu lahir dan bukan dibuat. Yang kedua yaitu teori kontingensi, yang menyatakan bahwa
Pemimpin adalah dibuat dan bukan dilahirkan, yang mana berlawanan dengan konsep teori orang hebat. Dinyatakan bahwa keterampilan kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya, teori partisipatif menjelaskan tentang kemampuan pengambilan keputusan kolektif dari seorang pemimpin atau pengaruh bersama dari bawahan dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini akan membantu memotivasi anggota tim sebagai masukan mereka sedang dipertimbangkan dan dianggap penting. Selanjutnya, diskusi. Teori kontingensi menjelaskan tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja kelompok selama situasi yang berbeda. Teori ini didasarkan pada beberapa elemen yang menentukan seperti perilaku pemimpin, berbasis tugas atau berbasis hubungan, orientasi efektif pemimpin berdasarkan situasi dan anggota pemimpin pertukaran. Ada 3 dimensi situasional melekat pada efektivitas seorang pemimpin, yaitu hubungan anggota leader yang menentukan bawahannya loyalitas, ketergantungan, dan dukungan. Struktur tugas tergantung pada pekerjaan rutin bawahan dan kekuasaan posisi di mana otoritas pemimpin ditampilkan. Gaya kepemimpinan dan teori kontingensi memainkan peran penting dalam literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pemimpin harus mengetahui bagaimana cara gaya kepemimpinan mereka mempengaruhi kinerja pengikut mereka. Selanjutnya, model konseptual. Dalam model konseptual ini menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan, teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard pada tahun 1969 mengemukakan hal itu. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengubah perilakunya agar sesuai dengan situasi. Yang selanjutnya, tingkat kesiapan seorang pemimpin. Menurut teori kepemimpinan situasional, berhasil kepemimpinan terletak pada pemilihan gaya kepemimpinan yang sesuai berdasarkan tingkat kesiapan pengikutnya. Itu pentingnya pengikut dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif adalah karena pengikutlah yang menerima atau menolak seorang pemimpin. Selanjutnya, MBTI jenis leader. MBTI adalah instrumen psikologis yang dikembangkan oleh Isabel Briggs dan ibunya, Catherine Cox-Briggs. Ini telah digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia selama 60 tahun untuk memahami kepribadian dan minat mereka. Mereka menciptakan 16 tipe dengan deskripsi yang menjelaskan kepribadian individu. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan cara pengumpulan data primer menggunakan alat pengamatan dan kuesioner. Peneliti mengambil populasi karyawan yang memiliki anggota tim dengan ukuran sampel 313 dan metode pengambilan sampel yaitu pengambilan sampel yang nyaman. Validasi ini melalui uji coba dengan berbagai pemegang saham dan orang bersertifikat di kepemimpinan situasional dan diuji dengan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 16. Teknik
data menggunakan model analisis interaktif. Menurut saya, pada bagian metode penelitian telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas dan ditulis secara naratif. Selanjutnya pada bagian temuan. Pada bagian ini, selain dalam bentuk verbal, dipaparkan juga dalam bentuk tabel, beserta penjelasannya dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami. Dan dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi baru tentang gaya kepemimpinan seseorang yang dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan seseorang terbentuk sesuai kepribadiannya dan cara seseorang bertanggung jawab atas hal yang dilakukannya. Dan hasil dari penelitian ini ada hubungan yang kuat antara tipe psikologis dan perilaku kepemimpinan yang ditegaskan kembali menggunakan MBTI untuk memahami preferensi tipe dan refleksi dari seorang pemimpin. Peneliti menekankan pengetahuan tentang MBTI akan membantu para pemimpin untuk memahami bidang-bidang yang akan dikerjakan sambil memperhatikan kebutuhan karyawan dan bidang pengembangan potensial. Selanjutnya pada bagian kesimpulan. Pemilihan gaya kepemimpinan yang sesuai tergantung pada situasi serta kepribadian pemimpin untuk mengetahui dan memahami berbagai jenis preferensi kepribadian seorang pemimpin dapat terbentuk dasar dari gaya kepemimpinan yang akan menghasilkan kemungkinan sukses yang tinggi. Ini juga akan membantu para pemimpin untuk melenturkan gaya kepemimpinan mereka secara tepat saat dibutuhkan. Diketahui bahwa gaya kepemimpinan tidak perlu menjadi bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan. Itulah kesimpulan dari jurnal Gaya Kepemimpinan yang Efektif. Menurut saya kesimpulannya cukup baik karena sudah mencakup dari hasil jurnal, latar belakang, dan dari analisis penelitian-penelitian terdahulu. Oke, itulah tadi presentasi saya tentang analisis jurnal Gaya Kepemimpinan yang Efektif. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurang-kurang. Dan saya tutup. Sekian dan terima kasih.